Pada suatu hari, di kelas atas langit. Selamat pagi murid-murid. Selamat pagi. Sebelum memulai pelajaran kita absen dulu ya. Malaikat Gabriel, Hadir. sehat? Sehat. Oke, Malaikat Rafael, Tidak masuk. kemana temanmu? Sedang turun ke bumi sepertinya. Sedang turun ke bumi. Oke, tidak apa-apa, bolos sekali-sekali ya. Malaikat Mikael, Hadir. sehat? Sehat. Oke, Iblis Lucifer, Hadir. hadir. Tumben kamu tidak bolos? Gabut Padre. Gabut ya? Iya. Di Kenapa? rumah ada gereja sekarang. Oh iya, di setiap rumah ada gereja sekarang ya? Iya. Waduh, luar biasa ini. Iblis Asmodeus, Hadir. Belpegor. Hadir juga. Loh, temanmu pada kemana? Karantina Padre. Loh, kenapa di karantina? Baru pulang dari bumi. Waduh, baru pulang dari bumi. Berapa hari mau di karantina? 14 hari. 14 hari. Oke lah, baik. Walaupun di dunia manusia sekolah pada libur, kita masih harus tetap belajar ya di kelas atas langit ini. Nah, hari ini kita bersama-sama hendak belajar tentang kisah penciptaan manusia. Kisah penciptaan dunia. Tertarik nggak? Tertarik sekali. Lucifer? Ya. Tidak tertarik? Tapi kamu tetap harus ada di kelas ini, harus dengarkan ya. Oke. Dari penjelasan Romo tadi, apakah ada pertanyaan dari murid-murid semua? Saya mau bertanya. Iya, ada apa malaikat? Apa tadi kamu namanya? Malaikat Mikael. Mikael. Pertanyaannya apa Mikael? Ini kan yang menciptakan manusia itu Tuhan. Iya, betul. Lalu yang menciptakan kami para malaikat itu siapa? Yang menciptakan kalian? Iya. Yang mencipta kalian adalah Tuhan. Sebelum Tuhan menciptakan manusia, ya. Dan Konsili Lateran keempat mengatakan demikian. Allah mengadakan pada awal segala waktu sekaligus dua ciptaan dari ketidakadaan, yang rohani dan yang jasmani, yaitu malaikat dan dunia. Ya, malaikat dan dunia, dan sesudah itu yang manusiawi, yang boleh dikatakan sekaligus terdiri dari roh dan badan. Dari hal itu sangat jelas bahwa malaikat adalah ciptaan Tuhan, ya. Maka kalian semua adalah ciptaan Tuhan yang hanya terdiri dari roh, ya. Kalau manusia terdiri dari badan dan roh, kalau malaikat hanya terdiri dari roh. Jelas, Mikael? Jelas. Oke, apa ada pertanyaan yang lain? Saya mau bertanya, Romo. Iya, Gabriel, ada apa? Kalau kami ini hanya roh, Mm-mm. berarti kami ini tidak terlihat oleh manusia dong. Benar bahwa kalian malaikat itu termasuk golongan yang tak kelihatan. Seperti pernyataan iman Katolik ya, dalam syahadat yang panjang di Nicea Konstantinopel mengatakan, aku percaya akan satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi dan segala sesuatu yang kelihatan dan tak kelihatan. Nah, kalian itu golongan yang tidak kelihatan ya. Walaupun tidak kelihatan, namun kalian sebagai malaikat bisa menampakkan wujudnya kepada manusia. Karena malaikat memiliki akal budi dan kehendak. Dan kalian sebagai malaikat itu tidak bisa mati. Ya, tidak bisa mati, ya. Malaikat bisa mengambil wujud apapun sesuai dengan kehendaknya, tetapi itu bukan badan seperti yang dimiliki oleh manusia. Jelas? Sangat jelas, Romo. Oke, Gabriel. Masih ada pertanyaan? Masih saya. Oke, mau bertanya apa Mikael? lagi. Terus apa tugas kami para malaikat? Tugas kalian sebagai malaikat. Lucifer. Hmm. Bangun Lucifer. Temanmu ini lagi bertanya. Ayo bangun, melek. Nah, apa tadi pertanyaanmu? Saya bertanya apa tugas malaikat? Tugas malaikat ya. Tugas malaikat tuh pelayan dan pesuruh Allah.
pelayan dan pesuruh Allah. Maka dalam kitab suci kita mendengar beberapa kali Allah memberikan tugas kepada malaikat. Seperti yang pertama, kalian masih ingat tugas kalian ketika Adam, wah ternyata di kelas atas langit ada anjing juga ya. Ternyata dia mau bertanya nggak? Lucifer. Padre. Ya. Dari tadi tuh yang dibahas malaikat terus. Terus aja yang baik-baik. Sirik Terus aku siapa? Aku siapa? Loh, namamu Terus siapa? ngapain aku memberontak? Namamu siapa? Lucifer. Lucifer, ya. Kamu itu masuk golongan malaikat, ya. Malaikat yang jatuh dalam dosa. Kenapa kok bisa jatuh dalam dosa? Karena kamu memberontak terhadap Allah. Seharusnya menjadi pelayan dan pesuruh Allah, justru kamu memberontak terhadap Allah. Sifat iri hatimu, sifat sombongmu, itulah yang membuatmu jatuh dalam dosa. Ya. Maka tugasmu seringkali membuat orang jauh dari Allah. Itu Lucifer. Dalam kitab suci kita mengenal istilah iblis atau setan. Itulah malaikat yang jatuh dalam dosa. Lucifer dan teman-temannya. Teman-temanmu itu seperti Asmodeus dan Belpegor, ya. Mereka memberontak terhadap Allah. Dan setan, kamu, Lucifer dan teman-temannya itu menolak Allah dan kerajaannya secara tetap dan radikal. Itu yang harus kamu ketahui. Tuh, dengerin. Kamu tuh menolak Allah. Kemudian Romo, saya mau bertanya lagi. Apa, Gabriel? Kemudian tugasnya dia apa? Kerjaannya iblis ini apa? Kerjanya iblis. Kerjanya iblis itu hanya menyesatkan manusia dengan tawaran-tawaran yang menarik tetapi membawa kepada kematian kekal. Itu kerjanya iblis. Tapi iblis harus ingat bahwa iblis, setan, kekuasaannya bukan tanpa batas, ya. Karena iblis atau setan itu juga merupakan ciptaan Allah, ya. Allah menciptakan malaikat semuanya baik, tetapi karena akal, budi, dan kehendak bebasnya memilih memberontak terhadap Allah. Bahwa Allah membiarkan usaha Lucifer dan teman-temannya itu di dunia, itu juga merupakan suatu rahasia besar dari rencana Allah. Ya. Lucifer, kenapa sekarang kamu kok menjadi diam? Aku tuh bosan. Bosan kenapa? Aku tuh jadi orang jahat terus. Terus maumu apa? Bisa bertobat nggak ya? Kamu mau bertobat? Aduh, nasibmu Lucifer, iblis atau setan itu tidak bisa bertobat. Ya, kenapa tidak bisa bertobat? Karena mereka telah diciptakan Allah dalam kesempurnaan. Maka keputusan yang diambil itu bersifat tetap dan tidak dapat ditarik kembali. Jadi bukan karena kurangnya belas kasih Allah, tetapi karena tidak adanya penyesalan sesudah mereka jatuh. Berbeda loh dengan manusia. Manusia itu diciptakan dalam keadaan tidak sempurna. Maka ketika manusia masih hidup, masih diberikan waktu oleh Allah untuk bertobat. Berbeda dengan Lucifer dan teman-temannya. Lucifer dan teman-temannya tidak bisa bertobat. Sudah. Terima aja. Oke, untuk hari ini pelajaran sampai waktu ini selesai. Ya, terima kasih untuk semuanya. Selamat kembali ke tugas masing-masing, baik malaikat maupun iblis atau setan. Semoga kalian senantiasa sehat ya dalam tugas-tugas kalian. Amin. Amin. Lucifer, kamu pulang duluan. Gabriel, Mikael.